So guys, jumpa lagi dengan saya Erwin di channel saya seputar FD. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nah, jadi kali ini guys, kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul atau yang sering kali ditanyakan petugas imigrasi ketika kalian cap paspor atau ketika kalian tiba di bandara mereka guys. Nah, jadi kalau sampai sana itu biasa perasaan kita tuh udah pikdu, takut nggak lewat atau ditanya, apalagi paspor kita tuh besi ya, sama sekali belum pernah melakukan penerbangan atau paspor baru kita guys. Jadi biasanya imigrasi atau petugasnya itu sering kali curiga sama kita, dan biasanya mereka akan tanya beberapa pertanyaan yang sangat standar lah guys ya. Nah, ada 5 pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh petugas imigrasi, dan kali ini saya akan berbagi untuk kalian, dan jika kalian jawabannya seperti yang saya beritahukan, harusnya kalian pasti lewat guys. Nah, jadi kalian nggak usah perlu takut, silahkan disimak video ini sampai habis, jangan di skip. Jadi yang paling penting kalian harus jawabnya dengan tegas dan jangan pernah takut atau ragu guys ya. Kalian harus jawab dengan jelas juga tentunya guys. Yaitu kita akan bahas satu persatu 5 pertanyaan yang sering muncul ditanya oleh petugas imigrasi kepada kita di bandara ketika kita tiba. Yaitu pertanyaan pertama yang paling sering muncul itu biasa, what the purpose of your visit? Halo mbak, bapak, atau ibu, kalian kesini dalam rangka apa ya pak? Jadi kalian langsung jawab aja sesuai tujuan kalian. Misalnya kalian kesana ngapain nih? Apakah liburan? Ya jawab aja liburan. Yaitu tentunya dengan jawaban yang lugas ya. Nah, saya mau liburan pak. Nah, tentunya mereka juga akan tahu. Nah, kemudian kamu harus jawab jika kamu kerja atau kamu kunjungan, misalnya ada tugas dari kantor kah? Ya kamu juga harus jawab. Bila perlu kamu punya dokumen bukti kunjungan kamu ke sana selama berapa hari. Jadi pastinya petugas juga nggak akan curiga dong. Ya kira-kira pertanyaan pertama seperti itu. Nah, setelah pertanyaan pertama biasanya ada pertanyaan kedua guys. Nah, untuk pertanyaan kedua itu biasa ditanyakan ya gini, mbak, biasa mbak mau kemari berapa lama ya mbak ya? Atau biasa sering disebutkan juga dalam bahasa Inggris mereka, how long you will be staying? Jadi berapa lama kamu kemari itu, atau berapa lama kamu jalan-jalannya? Ya kamu cukup jawab aja berapa lama. Ya misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan. Nah, jadi yang paling penting itu jangan overstay. Itu yang mengkhawatirkan. Jadi bila perlu kamu bisa tunjukkan bukti bahwasanya kamu akan kembali ke negara asalmu gitu ya guys ya. Nah, untuk pertanyaan kedua lanjutan tadi kan ditanya kamu itu berapa lama kemari. Nah, yang paling gampangnya itu kamu bisa lampirkan aja bukti penerbangan kamu. Itu misalnya kamu return ya, kembali ke negara asalmu berapa lama. Kamu kasih lihat aja. Biasanya sih kasih lihat tiket baliknya. Ya gampangnya seperti itu guys. Jadi ya kalau misalnya kamu takut nggak bisa jelaskan, kamu bisa kasih lihat dari aplikasi tiket pulangmu, atau kamu bisa print out aja ya, print out. Jadi lebih gampang, kamu nggak usah jelaskan terlalu panjang sehingga mereka juga makin bingung. Karena kalau mereka bingung berarti mereka pasti akan lebih curiga, atau dengan kata lain mereka akan menanya beberapa pertanyaan berikutnya supaya kamu bisa menjawabnya dengan jelas juga. Nah, untuk pertanyaan ketiga biasanya ya dia tanya, kamu nanti liburan kemari ini kamu tinggalnya di mana? Ya where you stay ya selama kamu liburan, in your vacation, kamu tinggal di mana? Nah, untuk pertanyaan ketiga ini juga sama, gampang juga, jawab aja, kamu jangan ragu, jawab aja nama hotel yang kamu booking ya. Misalnya kamu di Malaysia, kamu bilang aja hotel apa yang kamu tinggal. Misalnya kamu tinggal di Robertson kah? Nah, kamu tinggal di Bukit Bintang kah? Sebuah nama hotelnya, berapa jalannya, atau kode posnya juga. Nah gitu guys. Tapi kalau kamu susah jelaskan juga, ya bisa juga kasih lihat aja kode booking atau bukti pemesanan akomodasi atau tempat kamu inap guys. Ya, itu lebih gampang ya untuk pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan keempat. Biasanya ini pertanyaan yang sangat umum atau biasa mendasar ya. Pertanyaannya lebih ke pribadi. Jadi mereka akan tanya, nah kira-kira kamu profesinya apa nih, kamu di kota asalmu atau negara asalmu? Ya jawab aja. Jadi kalau mereka akan tahu, misalnya kamu jawab misal guru kah, dokter kah, berarti artinya kamu kan datang kemari itu punya tujuan dan pasti akan kembali untuk melakukan aktivitas kamu nanti setelah kamu balik dari negara mereka atau liburannya ini ya guys ya. Ya kira-kira seperti itu untuk pertanyaan keempat. Nah, untuk pertanyaan kelima lagi guys, ini yang terakhir yang biasanya menentukan bahwasannya, nah kamu itu pasti lewat atau enggak. Biasanya terbatas sampai 5 pertanyaan aja sih. Nah, pertanyaan kelima itu dia akan tanya seperti ini guys. Pertanyaan paling menentukan sih, karena kan mereka udah tahu nih pertanyaan pertama tadi kamu datang kemarin ngapain nih. Ya pasti misalnya kamu jawab liburan atau apapun itu, setelah mereka jelas pasti mereka tanya pertanyaan 5, kamu kemarin sama siapa? Wah, gitu dia guys. Jadi ada hubungannya antara pertanyaan pertama tadi dengan pertanyaan 5 ini. Ya kalau kamu perginya mungkin sendirian, mungkin ya akan dipertimbangkan atau mungkin akan sedikit membuat mereka curiga sedikit gitu.
Tapi kalau kamu misalnya tingginya dengan keluarga atau ramai atau misalnya dengan teman-teman, kamu tunggu kasih tahu aja itu teman saya, ini kayak saya berangkat 5 orang, 6 orang, 7 orang. Ini mereka lebih jelas ya, dari pertanyaan pertama sampai kelima itu jelas kamu ke mana, ngapain, berapa lama, bukti tiket pulangnya, kamu tinggal di mana, bahkan terakhir kamu jalan-jalan dengan teman-teman kamu. Jadi ya seperti itu guys. Jadi 5 pertanyaan sangat menentukan kamu akan jalan-jalan ke sana atau kamu bisa masuk ke negara mereka guys. Jadi inilah tips dari saya ya, kurang lebih 5 pertanyaan yang paling penting, yang paling umum dan paling sering ditanyakan petugas imigrasi kepada kita waktu kita tiba di bandara mereka guys. Jadi gimana, udah jelaskan? So dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya biasanya petugas imigrasi menanyakan hal tersebut untuk konfirmasi apakah kamu datang kemari itu dengan tujuan yang jelas ya, bukan datang kemari sebagai imigrasi gelap, overstay atau kerja, bahkan tidak kembali lagi guys. Jadi kamu bisa dibilang nanti menambah masalah bagi negara mereka, seperti misalnya pengangguran yang banyak meningkat atau pengemis atau bahkan mungkin ya homeless gitu lah guys ya. Nah jadi itu tujuan positif dari mereka guys, bukan mereka membatasi kamu untuk masuk ke negaranya. Jadi kalau kamu paham dengan video ini ya, kamu simak tadi dari awal sampai habis, tidak kamu skip, maka saya yakin pasti kamu akan sampai di sana dengan baik-baik saja dan liburan kamu pasti lancar guys ya. Jadi jika kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jika kamu suka, like, comment, and share. Terima kasih telah mendukung video kami dan sudah membantu hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.